Lanjut ke materi dibawakan oleh Pak narasumber kita, namun sebelum beliau menyampaikan materi sesuai SOP pelatihan, adapun seperkenalkan dulu nama Pak M. Haidir SS NPD, tempat tanggal lahir Indra 9 Juli 1972, pangkat golongan penata tingkat 1-3D Jabatan Widyaswara Ahmadiyah, unit kerja pada Diklat Kagam Makassar, riwayat pendidikan terakhir S2 ya, S2 di UIN. Pengalaman jabatan terakhir Widyaswara Pendidikan Makassar dari tahun 2006 sampai sekarang. Itu informasi lebih lanjut, Bapak Ibu silakan langsung ke narasumbernya, dan berikut saya serahkan pada Pak narasumber. Demikian, terima kasih informasi dari panitia. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdiri ya. Ya, Ya, kalau lagi saya berdiri itu nggak normal. Pasti ketawa ini, cewek-cewek ketawa. Kalau lagi itu biasa. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi Bapak Ibu. Semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang saya hormati Pak Dedi ya, sebagai panitia yang datang ini, dan yang saya banggakan ya, yang saya hormati para peserta diklat ya, kurikulum merdeka di tahun 2023. Baik, selamat datang Bapak Ibu di kampus Balai Diklat Makassar. Ya. Semoga keberadaan di sini ada hasil yang Anda dapatkan. Ya, bukan cuma makan, tidur, ya, dan dapat uang saku dan sebagainya. Ya, itu yang penting sebenarnya. Ya, tapi tujuan Anda ke sini adalah untuk mendapatkan yang selama ini Anda inginkan ya, dari hasil yang memiliki Anda, bahwa ini hasil dari diri Anda selama beberapa hari sebelum Anda masuk di Balai Diklat. Ya, kan? Karena ini hasil seleksi, betul tidak? Ya, seleksi yang ini ribuan ya, yang sudah mendaftar, tapi yang bisa ditampung dulu ini sementara ini dulu. Ya, nanti menyusul. Ya, karena ini perjalanan masih panjang Bapak Ibu. Anda ini akan bergulat dengan kegiatan kurikulum selama 1 tahun ini ke depan. Setelah ini Anda tidak berhenti. Anda masih ada 6 bulan ke depan. Ya, dan tiap 3 bulan kami ke sana nanti ya, untuk melihat hasil karya nyata Anda di sana. Ya, 3 bulan akan datang lagi ya, kami ke sana lagi ya, sebagai rangkaian terakhir dari kegiatan implementasi atau kurikulum merdeka. Ya. Semoga Bapak Ibu ini bukan akhir dari segalanya dari sini, tapi ini awal Anda mulai suatu proses yang luar biasa ya, proses yang mana nanti akan melahirkan anak-anak bangsa yang beriman dan berimpan ya. Ya, ini luar biasa. Saya mau melihat Anda punya wajah-wajah ya, walaupun sudah siang-siang tapi masih cerah. Saya tahu apakah dipaksakan atau apa ya, karena ini pada jam-jam sibuk begini semua gaya ada ya. Betul tidak? Iya. Artinya gaya apa itu? Gaya pemaksaan. Harus hadir di kelas. Saya mengalami demikian. Waktu saya POT kemarin kurikulum sama refreshment, saya 2 kali mengikuti di sana dengan beberapa orang di sini. Itu luar biasa. Ya, luar biasa menguras tenaga dan pikiran. Iya. Terakhir refreshment kurikulum. Itulah akhir dari kami di sana untuk hadir di sini. Ya. Semoga Bapak Ibu ya, Anda betah, semangat, sehat-sehat ya, tanpa kurang apapun, tanpa kurang gizi ya. Ya, karena makanannya
mungkin sudah cukup ya. Ya, lebih sehat ya. Lebih, kalau ada rumah itu, berarti perlu ditambah itu Pak. Ya, iya, kalau ada di rumah itu, nanti saya tanya sebaliknya ya, kalau ada rumah itu. Ini gara-gara ini saya belum makan tuh. Terus terang, Pak, saya belum makan. Yang saya tadi mengajar di Zoom ya, di pondok pesantren saya tadi Zoom mengajar. Ya, karena Zoom ini ada OJT keduanya ya, yang 100 jam. Ya, jadi saya tadi baru selesai Zoom, lupa makan. Ngobrol sama materi tadi ini saya lupa, sudah 1:30. Ya, tapi tidak apa-apa lah ya. Jadi saya sampaikan ini materi yang paling panjang. Ya, mudah-mudahan saya tidak lemas. Ya. Terus terang ini materi panjang, nanti saya bersama dengan kawan-kawan akan saling berkolaborasi dengan teman-teman nanti besok ya. Ya, karena kita saling mengisi, ya, supaya Anda puas ya. Walaupun kami bukanlah pemuas nanti, ya minimal ada sedikit yang Anda bisa bawa pulang. Ya, tentang bagaimana sih kurikulum mereka nanti dengan sekitar ini. Sepakat ya Bapak Ibu? Halo. Hai. Halo halo. Halo hai. Apa kabar pagi ini? Baik. Siap. Kalau saya mau terus tidak apa-apa itu. Pokoknya pendidik harus siap pagi, bukan siap. Ya. Apa kabar pagi ini? Apa kabar pagi ini? Sehat, 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 luar biasa. Oke, saya ulangi ya. Apa kabar pagi ini? Sehat, 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 luar biasa. Kita aplaus semua dulu. Oke, baik Bapak Ibu. Belum dikeluar lagi. Mana Bapak Ibu kelas? Mana Bapak Ibunya? Sudah berapa Bapak Ibu? Tidak nyala di atas, tidak nyala. Tidak nyala di atas. Ada remote kita. Di meja. Ini dulunya kata Simon. Dulunya kata Simon. Kalau ada kata Simon, jangan Anda bergerak ya. Oke? Oke. Tangan kanan diangkat semua. Kata siapa? Kata Simon. Turunkan semua. Siap? Kata Simon, tangan kanan diangkat. Tangan kiri diangkat. Kata siapa? Oke, kata Simon, tangan kiri diangkat. Oke. Kata Simon, temukan tangan kiri. Oke, tarik ke atas. Oke, tarik ke depan. Kata siapa? Kata Simon ke depan semua. Oke, turunkan semua. Kata siapa? Oke, lepas semua, turunkan. Oke, silakan dulu semua. Kata siapa? Berdiri semua, berdiri. Berdiri. Oke, kata Simon, silakan dulu semua. Ingat ya, harus merdeka. Merdeka di kelas. Ya, pokoknya senang. Kalau ada buka-buka cemburu di sini, pulang lagi. Kalau begitu istri kita atau suami kita. Kata siapa itu? Kata siapa itu? Ya, oke, baik Bapak Ibu ya. Pokoknya santai kita. Pokoknya Anda tersenyum, ketawa, ya. Tapi jangan bersuara keras. Ya. Kenapa? Saya ingin Anda di sini, Anda keluar di sini enjoy. Bukan Anda pegang kening kepala, ya, dan pukul-pukul punggung. Artinya itu Anda capek. Ya, ini mana Anda pulang ini Anda berjalan tegak pulang. Ya, itu ya. Dengan apa? Dengan ada di sini ilmu yang saya akan bawa pulang dan saya akan implementasikan di tempat tugas saya. Iya. Sepakat ya Bapak Ibu? Halo. Hai. Baik. Ini materi panjang ini. Ini materi sangat panjang sekali dan ini di sini intinya kurikulum merdeka. Ya, dengan berbasis komunitas. Ya. Kenapa? Kalau Anda salah di sini, saya yakin Anda pulang nanti akan membawakan barang yang salah. Bukan saya orang yang salah, bukan saya orang sempurna, tidak. Ya, kita diskusi. Ya, saya mengisi
ya apa yang Anda pahami, apa yang kita sama-sama ketahui. Ya, nah, saya di sini bukan orang yang ya, karena Anda juga adalah sumber dari apa yang mungkin saya belum pahami, mungkin Bapak Ibu lebih ketahui. Makanya dalam dunia pendidikan itu, ya, peserta didik itu tidak ada yang bodoh. Ya, tidak ada yang bodoh. Cuma belum menemukan guru yang tepat. Ya, jadi Bapak Ibu ini kalau Anda mengajar, ada yang guru-guru sini yang mengatakan, kenapa bodoh sekali kau? Jangan. Ya, dia tidak bodoh, tapi dia belum menemukan ya guru yang tepat bagi anak ini. Ya, ini bagian dari asesmen. Ya, kalau Anda mau cerita dari awal dulu ya, tapi sebentar lah. Kita akan diskusi saja. Ya, dan akan menanyakan LK. Ya, karena itu yang penting LK yang Anda selesaikan nanti Bapak Ibu. Ya, konsep itu ya sebatas saja. Ya, tidak perlu menjadi bahan yang paling dominan. Ya, cukup Anda ketahui saja. Iya. Nanti nih ada kemudian berdiferensiasi, ya, nanti ada asesmen dan sebagainya. Ini yang paling panjang nanti. Dan ini sampai besok sore. Iya, besok sore kita selesaikan sama-sama. Ya, nanti besok saya ada teman ya, sama-sama akan berkooperasi sini besok pagi ya. Ya, kalau saya sini sendiri dulu. Ya, sendiri untuk hadir di kelas ini sampai sore. Baik Bapak Ibu. Iya. Saya yakin konsep ini harus pahami Bapak Ibu. Ya, ingat ya, filosofi kurikulum merdeka, apa yang pahami tentang filosofi ini? Ini harus pahami nih. Kalau Anda mengembangkan materi yang paling terdalam, Anda harus pahami filosofi kurikulum merdeka. Ya, bahwa seorang guru, ya, bukan hanya menyelesaikan administrasi pembelajaran, itu bukan persoalannya. Ya, tapi bagaimana Anda memahami ya, siswa di dalam kelas Anda. Inilah filosofi pembelajaran Anda, filosofi kurikulum merdeka. Ya, karena kenapa? Banyak guru ya, sebelum kurikulum merdeka ini hadir, ya, dia cuma tahu menyelesaikan administrasi pembelajarannya. Apa yang terjadi? Ya, anak diabaikan, betul tidak? Ya. Iya. Yang penting RPP selesai, jam selesai, cukup. Masalah anak mau paham mau tidak, usah belanda. Ya, ini terjadi Bapak Ibu. Ya, sebenarnya kurikulum merdeka dan kurikulum merdeka tidak berbeda jauh. Ya, ini masalah kebijakan. Ya, masalah yang baru dan semua yang baru itu enak, betul tidak? Iya. Kurikulum merdeka dulu, kurikulum 2013 itu enak sekali Pak. Enak sekali. Ya. Karena ada KI 1, KI 2, KI 3, KI 4. Ya. Ini sekarang adalah apa? Yang mau ditunjukkan adalah merdeka belajar peserta didik. Ini yang mau ditunjukkan. Apa yang merdeka? Apa yang merdeka? Ya. Apa yang merdeka? Guru juga merdeka, peserta juga merdeka. Nah, tapi kita ke peserta didik ya. Apa yang memerdekakan? Adalah segala proses belajar yang ada dalam kelas itu yang mau dimerdekakan. Bukan dia tidak belajar di kelas, tidak. Tetap belajar, tapi ada proses yang memerdekakan dia, memanusiakan dia. Itu yang penting. Ya. Makanya sekarang ini, kalau saya mengatakan sekarang ini, tugas pendidik berat bagi saya sekarang ini. Kenapa? Adanya asesmen yang Anda harus selesaikan sebelum ya mata pelajaran yang Anda tuntaskan. Ini masalahnya Pak. Kedua, ya, adanya regulasi baru yang mengharuskan madrasah harus menerima ya peserta didik yang berkebutuhan khusus. Berat Pak. Bukan tidak mau kita terima, tapi butuh orang khusus yang menangani. Coba kalau dia di kelas, bagaimana? Apakah Anda bisa tangani? Hal demikian, mana nih siswa yang ini, mana ditambah lagi siswa yang berkebutuhan khusus. Artinya, madrasah harus kalau perlu menyiapkan
satu petugas yang menangani hal ini. Kalau saya, cukuplah guru yang menangani hal-hal secara umum. Dan kenapa Anda tidak pernah menangani orang-orang demikian? Pernah menangani orang siapa? Pernah? Menangani ya? Nah, kalau pernah, alhamdulillah. Kalau yang tidak pernah, bagaimana nih? Ya, ini masalah. Ini yang saya mengatakan bahwa kurikulum Merdeka ini, saya mengatakan sebenarnya kalau melihat adalah berat. Ya, karena ada langkah-langkah yang harus Anda selesaikan di kelas sebelum Anda mengajar. Dulu kan tidak, langsung Pak atau kurikulumnya. Bagaimana Anda silakan buka halaman ini dalam ini bukan. Sekarang tidak, belum tentu jangan dulu buka. Jangan dulu buka Pak, tidak boleh. Harus ada dulu asesmen. Masa dari Anda belum tidak tahu itu matematika sebelum Anda mengajar. Itu dulu Anda tahu. Yang ketika keluar siswa bagaimana? Jadi makanya bisa tidak tuntas anak itu sebelum Anda menyelesaikan asesmen. Bisa. Tidak ada masalah. Ya, sepakat tidak ya? Sepakat ya? Iya. Ya, makanya pengawas dan dosen ini, ya mana ada dosen Pak? Ada dosen itu ada iya. Ini betul-betul kita lengkap di sini ya. Ya pengawas. Nah, ini muka pengawas ya. Kalau guru-guru gentar itu guru-guru. Iya. Pengawas ini, pengawas tidak mungkin pengawas ini. Kalau ini pengawas ibu, pokoknya selesai. Ibu juga mungkin pengawas. Tidak mungkin pelamar rasa, belum mau jadi pelamar rasa. Mau? Ada kok ini sering bapak ini. Ada. Ini juga bapak bisa jadi pengusaha. Ada. Mau yang terlihat. Kalau gini apa ini sudah pangkat kolonel berapa ini? Kalau India, saya mau tahu sebenarnya. India itu semakin tebal kumis semakin tinggi pangkat. Iya betul tuh, bukan pemain. Di India, di polisi ya, di polisinya. Semakin tebal kumis di polisi, semakin tinggi pangkatnya dan dihormati. Iya Pak, makanya jadi ketahui polisi. Iya Pak, memang begitu. Kalau di sini bukan kumis lihat. Jenggot. Ikut ya. Kalau di sini kedekatan. Iya, topang ini kalau saya dikasih sama jenderal dari dulu sampai ke jenderal ya betul. Oke baik Bapak, ya. Kemarin sudah jelaskan semua paradigma toh? Ya sudah toh? Iya. Ini yang menjadi paradigma Bapak Ibu. Iya. Yang menjadi dasar kurikulum mereka ini kita laksanakan. Iya. Gak usah banyak debat, apa itu ya? Oke, baik oke. Ini alur ini. Alur yang membangun untuk Anda sebelum memulai kegiatan pembelajaran. Ini, ya. Jadi sudah dimulai dari sini, merancang, mempelajari terus sampai dirancang secara kontekstual. Ya. Saling berhubungan. Gimana kamu ingin menjadi seorang guru Pak? Pak dosen ya? Tidak lupa. Ya, saya bagaimana semakin rumit bagi saya. Semakin sistematik guru-guru. Ya, kalau kami dari pengawas dari kampus ya, kita cuma mengawasi, melihat-lihat, tapi guru, ya tuh, iya, kami kan turun nanti nanti turun semua kita lakukan melihat hasilnya. Iya, memang, oke, tidak ada masalah. Oke, baik, inilah. Makanya ini, Bapak Ibu, kita rumit jalan untuk diskusi. Kenapa ini kurikulum mereka lama baru kita implementasikan? Ini Bapak Ibu. Ya, apa yang ada? Ini. Moderasi beragama. Kalau Diknas itu tidak pusing dia cuma ini saja. Inilah yang kita kemarin diskusi kemarin. Makanya dia sudah jalan 2 tahun dia. Kita ini masih bergelut ini. Rahmatan lil alaminnya. Melekat moderasi beragamanya. Iya. Yang heran kalau kita sudah berjalan 2 tahun. Iya, kita ini baru mau jalan serentak seluruh Indonesia. Iya, yang heran itu. Makanya ya kita masih bersyukur masih bisa jalan, dapat jalan nih.
Kami juga ada melakukan itu. Apakah ini kurikulum berlanjut atau tidak di Kementerian Agama? Dan itu saling menarik kemarin, ya, saling menarik semua stakeholder elemen bahwa apakah Kementerian Agama mau melaksanakan kurikulum merdeka. Nah, akhirnya alhamdulillah pada bulan ini berjalan serentak yang dibuka oleh kepala Badan. ya, kepala badan ya. Badan. Iya. Oke, baik Bapak Ibu. Muhasabah, introspeksi diri kita. Apakah yang selama ini menjadi landasan pada saat guru menentukan kita kompetisi pendidik dalam proses pembelajaran? Apakah selama ini menjadi landasan guru dalam menentukan ketercapaian kompetensi pendidik dalam proses pembelajaran itu? Apakah yang menjadi landasan Anda di sini? Kalau iya, apa? Kalau tidak, mengapa? Yang kedua, bagaimana pola yang digunakan oleh guru dalam mengembangkan kita pembelajaran? Apakah mengikuti buku ataukah mengembangkan secara mandiri? Ya. Oke, dan kenapa dalam proses pembelajaran itu? Ya, metode ada andragogi, ada pedagogi dan ada hetagogi. Hetagogi itu adalah proses belajar mandiri. Nah, inilah yang kita katakan. Kalau anda selesaikan dalam proses pedagogi, selesaikan dengan hetagogi. Apa itu tugas-tugas mandiri yang diberikan oleh guru kepada peserta didik? Nah, ini muhasabah kita di sini. Kalau niat kita sudah bagus, kita eksekusi dengan baik barang. Nah, kalau masih ragu-ragu, apakah saya masih mau maju atau tidak, atau masih perlu belajar tentang kurikulum merdeka? Ini luar biasa Pak. Di kampus juga begitu, ya, merdeka belajar. Dan itu sudah ada beasiswa yang dapatkan di kampus. Pak itu deh, yang merdeka belajar kan? Yang di kampus ada Pak, sudah banyak berkeliaran, ya, mendapatkan para mahasiswa yang mendapatkan ya beasiswa merdeka belajar. Apakah dia magang ke Jawa atau mana? Kenapa? Karena di UNIM itu sudah ada. Ya, kemarin sudah ada beberapa yang ada yang magang ke Yogyakarta mana dari hasil itu. Iya, baik Bapak Ibu. Ini yang kita akan mulai pikiran ini. Apa yang Anda pahami tentang pembelajaran berdiferensiasi? Mungkin Pak Pengawas bisa mengatakan. Saya baru dulu sama ya. Gimana itu Pak? Oke Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi yang saya pahami mengenai pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran yang kita berikan kepada anak didik kita itu tergantung pada tingkat kebutuhan anak itu. Artinya bukan kita yang memaksakan satu bentuk pembelajaran pada mereka, tapi kita harus mendiagnosis atau khusus mendiagnostik apa yang harus kita berikan pada anak itu, sehingga tujuan yang akan kita capai pada fase nantinya itu akan tercapai dengan baik karena sesuai dengan tindakan yang diberikan kepada anak tersebut. Terima kasih. Oke Pak, terima kasih. Ya dari kampus ya? Kampus ya? Oh iya. Mungkin kenapa tentang ini Pak? Bagaimana Pak? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi setelah melalui beberapa ini, sebelum kita menuju ke sini kan kita sudah mengikuti, ya. Jadi kita bisa menarik kesimpulan di situ bahwasanya pembelajaran diferensiasi itu adalah di mana proses pembelajaran itu kita harus sesuaikan dengan kebutuhan siswa itu sendiri. Ya, jadi kita lihat dulu si A kebutuhannya apa, si B kebutuhannya apa, kemudian kita melakukan proses pembelajaran itu. Kira itu saja yang bisa kita. Dari guru saya mau tahu. Oke. Ya, coba. Menurut saya pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan peserta didik, di mana guru di sini harus melihat karakteristik setiap peserta didik dengan cara dengan berupaya untuk memberikan perlakuan yang tidak sama dari setiap siswa. Terima kasih.
Kita perlu semua Pak. Saya tanya Bapak Ibu di sini, apakah berdiferensiasi ini hal baru atau sudah lama? Lama. Gimana namanya? Karena sudah dilakukan, sebenarnya cuma istilah yang berbeda. Beda. Cuma nama yang ya. Dari harga kecil, ini barang ada di mana Pak? Kalau sudah dari awal. Kalau saya mulai dari keluarga, dari istri, anak, ya kan? Apa yang mau disebutkan tadi ini, itu bisa nyaman dengan apa yang ada kita ibdah, mulai dari keluarga, menyiapkan perbedaan apa yang ada di karakter anak kita, ya kan? Kebutuhannya. Dari situ kita mengolah, oh dia ini sudah begini. Oh sudah dewasa masih anak-anak, ya kan? Dari situ kita mulai. Sama dengan moderasi beragama. Dimulai dari mana itu? Kalau moderasi beragama ada di pesantren, ya, gitu ya. Atau ada di RA. Ya itu moderasi luar biasa Pak di RA itu. Apalagi di pesantren. Ya, jadi kita mulai dari titik awalnya sebenarnya. Cuma dikembangkan lebih membumi. Sama dengan ini. Makanya di kurikulum Merdeka waktu itu hari membumi adalah apa yang membumi? Istilah itu. Pendekatan saintifik 5E. Mengamati, menanya, mengumpul donasi, menarik dan mengomunikasi. Itu yang sampai sekarang kita bisa terpakai, masih belum jadul, masih terpakai di kelas itu Pak. Jangan tinggalkan itu. Ya, sama ini pembelajaran berdiferensiasi. Ini makanan itu untuk digaji. Apakah cuma di madrasah Anda bisa kaji? Di kampus bisa kaji? Oh luas Pak. Dan ini bisa menjadi hal-hal karya tulis ilmiah dan menjadi karya tulis yang luar biasa Pak. Kalau Anda menolak di barat. Apakah seorang dosen, seorang pengawas, seorang guru, kalau Anda lagi ke ini barat bisa menjadi karya ilmiah yang luar biasa. Betul tidak? Cuma masalahnya kita belum mau ke sini. Ya, iya. Kenapa? Faktor keterbatasan dan waktu untuk itu. Oke, kalau dosen-dosen oke, banyak waktu untuk hal itu. Berkarya dalam bentuk jurnal dan sebagainya. Baik Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu. Saya sudah lihat ini. Yang tentang hal ini pembelajaran berdiferensiasi. Ini kalau roda etnis setiap mana disebutkan orang-orang gunung. Iya kasihan. Betul Pak. Apalagi orang beda di daya kasihan. Iya. Canggih sekali ini kita punya bahasa Pak. Padahal sebenarnya ya cepat sekali dengan baik Bapak Ibu. Ini konsep sebenarnya yang ada di sini, yang saya bilang di sini. Ya. Apa yang ada di sini adalah proses belajar mengajar di mana peserta dapat menjadi mata pelajaran sesuai dengan kemampuan apa yang disukai dan dibutuhkannya. Ya, kan kita bilang? Iya, ini tentang ini. Masing-masing sehingga mereka tidak frustasi dan merasa gagal dalam pengalaman belajarnya. Ini menjadi dan ini menjadi momok bagi guru-guru yang akan datang ini. Karena kenapa? Tidak boleh ada siswa yang frustasi dan gagal dalam pembelajarannya. Makanya guru ini menambah beban berpikir. Iyalah, ya. Apalagi guru-guru yang pensiun, kasihan pada yang kalau guru-guru muda, saya yakin dia masih energi. Tapi guru-guru yang mau pensiun memang, nah bilang biar tom. Minggu depan pensiun mau lanjutkan yang muda-muda. Ya tak? Iya. Kalau guru yang berbisnis begitu, ini Bapak Ibu. Oke. Fokusnya ada di sini Bapak Ibu. Nah, ini fokusnya Bapak Ibu. Ya. Oke, baik. Peran guru di mana Bapak Ibu? Peran guru di sini, peran guru Bapak Ibu. Nah, apa yang ada di sini? Dia perancang pembelajaran, mendesain pembelajaran. Siapa yang mengeksekusi? Peserta didik. Anda seorang desainer di kelas, desainer. Kalau kalian menjadi desainer di kelas, berarti jadi guru. Ya, karena ada perancang, mendesain. Siapa yang mengeksekusi? Siswa dari hasil rancangan tetap. Makanya kalau salah polamu di kelas, selesai
pembelajaran. Ya, di sini Bapak Ibu, apa yang fokus pada tujuan yang bermakna yang dicapai. Tugas guru nih dalam hal pembelajaran organisasi. Oke, selesai menyadari, selesai. Oke, selesai baca-baca ini. Ikut saya. Yang kedua, menjadi fasilitator, Bapak Ibu. Tugasannya dua lagi nih, menjadi fasilitator. Ini semua ini Bapak Ibu. Ya. Nah, yang ketiga adalah menjadi motivator bagi peserta didik. Luar biasa, ditambah lagi. Ya, ini Bapak Ibu. Nah, kalau ini tidak ada lagi yang ketiga, bagaimana? Kasihan guru kalau saya kasihan. Ya harus bekerja ekstra ketat. Ya. Oke, baik Bapak Ibu. Ini yang menjadi pengalaman elemen ini berprestasi, ya. Oke. Baik Bapak Ibu. Di mana letak proses guru di sini? Nah, nanti ini ada yang kalian dilihat. Ya. Ini ada di konten. Ya, berdasarkan perspektif guru. Konten pertama, jelas. Oke, yang Anda harus tuntaskan ini. Yang kedua Bapak Ibu, apa yang keduanya? Proses. Ini harus dijelasin semua ya. Dalam proses ini Anda harus tuntaskan semua ini. Ya, oke. Yang ketiga adalah produk. Nah, ini di kurikulum mereka ini ada namanya ya PPRA-nya Bapak Ibu dan rahmatan lil alaminnya. Iya, ini yang membedakan kita. Ya, walaupun di madrasah sudah ada yang jalan. Ya, toh? Ini dari hasil ini. Ini yang menjadi dasar untuk guru dalam perspektif dalam hal pembelajaran berdiferensiasi, Bapak Ibu. Nah, ini lingkungan belajar, Bapak Ibu. Saya menentukan dalam hal ini. Saya menentukan. Nah, jadi sebenarnya kita lingkungan belajar. Makanya bukan menjadi kelas menjadi acuan, bisa di luar kelas. Ini lingkungan belajar, oke? Iya. Lanjut, masalah diferensiasi bersama para peserta didik tadi guru. Apa yang untuk siswa minatnya? Nah ini. Lihat kalau Anda sebelum mengajar, apakah dia berminat dengan Anda? Kalau tidak, berarti dia tidak menarik. Iya. Apalagi guru yang tidak dicari siswa, selesai mau itu. Iya. Kalau guru yang tidak siswa, selesai kok. Biar apa kemudian di situ dia bilang, baca kok gua boleh gitu dulu. Apa dia bilang dulu? Iya. Dan Anda tidak disenangi oleh siswa. Berarti ada yang salah di diri Anda menjadi seorang guru. Dan kenapa? Minat yang sangat menentukan siswa itu. Kalau dia senang, dia berminat sama kita, apapun Anda bilang, bagus Bu, saya suka Bu. Minatnya untuk itu. Ya, sama kalau Anda dosen, pengawas, ya pasti disenangi oleh mahasiswanya, pengawas disenangi oleh guru-guru. Karena kenapa? Tidak pernah marah-marah, selalu tersenyum. Iya, ada dua saudara ini kumis. Iya, betul Pak. Ya, ini minat Bapak Ibu. Ya. Dalam hal apa? Ini banyak. Yang kedua, kesiapan Bapak Ibu. Masalah ini, sejauh mana kesiapan siswa sebelum menerima materi. Nah, dulu kan banyak guru-guru yang langsung kepada action. Bahkan apa? Tidak melihat apakah dia ada kesiapan atau tidak. Ada guru kayak gini-gini, ya, baru bertengkar dengan suaminya, istrinya langsung masuk kelas sudah nih. Kenapa kata orang? Ya, kenapa? Masih terbawa arus. Masuk di kelas, siapa yang korban? Siswa. Belum siap ditunjuk. Ya, apa terjadi? Minat hilang, kesiapan hilang, fokus hilang kepada Anda. Oke, ini menjadi masalah. Yang ketiga Bapak Ibu, gaya belajar. Apakah Anda di madrasah ya memahami gaya belajar siswa? Jangan pergi jauh-jauh ke madrasah dulu. Dalam rumah tangga dulu, apakah Anda memahami anak-anak? Ya. Kalau tidak anak, istri tak? Kalau dia punya anak, istri, apakah Anda memahami gaya istri? Iya toh? Betul Pak proses? Iya Pak. Kalau Anda sama memahami istrimu, selesai
selesai kok. Makanya dalam rumah tangga harus punya banyak gaya. Itu betul Pak Nela, Pak. Betul itu. Saya sepakat itu. Kalau satu gaya selesai kok. Makanya dalam ilmu Abu Nawas yang bukunya begitu tebalnya yang saya baca, Abu Nawas ini mempunyai banyak gaya dan pemikiran. Ya, memang orang ketahui baca, tapi kalau dilihat benar juga tuh. Ya, kan? Kenapa perlu hal-hal yang punya banyak gaya dalam hal khusus di dalam rumah tangga? Sama dengan anak beralih ke madrasah. Kalau Anda tidak memahami gaya belajar siswa, anak tak mau apa? Ya, kok? Ibu guru kan? Berapa lama jadi guru? 10 tahun. Sudah memahami gaya anak belajar anak? Sudah memahami semua? Belum. 10 tahun mengajar, belum memahami semua anak gaya belajar. Sudah memahami suami tak? Punya anak? Oh, belum masih gadis? Sengaja saya mengaku. Ibu, sudah lama mengajar di sekolah? Ya, 10 tahun. Siapa sih yang 20 tahun? Guru-guru senior mana? Di belakang guru senior. Seharusnya guru senior depan ini. Ya, oke, tidak apa-apa. Memang begitu Mas Senior ya. Ya, sama kalau di pendidikan tentara militer pasti tidak mungkin itu yang di depan itu adalah pasti polisi belum mati. Kali pernah merasa tidak? Tidak. Saya paham kalau ada yang di belakang, ya begitu. Ya. Oke, baik Bapak Ibu. Ya. Ini kita belum mulai. Baik. Kita akan masih berdiferensiasi dalam hal pembelajaran. Sebentar Bapak Ibu akan saya kasih LK. Dan saya akan membagi kelompok 3. Ya, 3 kelompok sebentar yang saya akan berikan semua LK dan sama semua tugasnya. Ya. Ini untuk apa? Untuk melihat ya, dan apa yang saya terangkan tadi mulai dari awal itu ya, itu akan masuk pada ranah LK itu. Nah, ini tidak lain dari modul Bapak Ibu. Ya, yang kita diberikan oleh Pusdiklat ya. Jadi ini modul LK nanti Bapak Ibu akan Anda melihat dari berbagai aspek ya pembelajaran berdiferensiasi siswa Anda. Ya, mulai dari konten, gaya belajar, akhirnya Anda membuat sebuah LK yang sampai lengkap di situ. Ya. Dan ini menjadi bahan Anda, menjadi bahan untuk Anda untuk sampaikan ke para sana bahwa begini cara Anda mengasesmen awal peserta didik Anda dalam hal pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Apakah Bapak Ibu sudah pernah memulai hal ini demikian ini? Setelah Anda selesai masih? Sudah mulai? Sudah pernah mulai pembelajaran berdiferensiasi di madrasah yang guru-guru ini? Ibu dari mana? Ibu, saya kenal ibu nih. Iya, kalau sama saya madrasah ini. Ibu orang ya. Ibu sama nikah? Kenapa? Iya, baik senang. Iya. Terima kasih Pak. Ya. Kami sudah melakukan sebenarnya walaupun dalam takaran yang sangat-sangat standar, karena kami adalah pilot kemarin kurikulum Merdeka. Yang kami lakukan asesmen pertama itu adalah pemetaan siswa baru yang kelas 7 kemarin itu dipetakan berdasarkan kemampuan mereka Pak dalam menerima pembelajaran. Jadi kami membagi 2 bahkan 3 kelas, pisahkan antara perempuan dan laki-laki. Perempuan kami pisah berdasarkan kemampuan dalam menerima pembelajaran, dinilai dari asesmen awal, menyuruh membaca, mengaji dengan pembelajaran umum, gitu seterusnya, sehingga kami petakan Pak, kami kelompokkan. Sebenarnya ini sebenarnya berhasil karena ketika kita petakan pembelajaran itu, jadi siswa tidak akan minder. Mereka seumpama ada kan Pak kelas 7 itu yang memang belum bisa membaca dan mengaji, kami petakan 1 kelas. Jadi guru yang masuk itu maupun bahasa Indonesia, bahasa Inggris, pokoknya awalnya adalah memperkenalkan tentang huruf
memperkenalkan bagaimana membaca yang baik, nanti nyambar-nyambar saja pelajarannya supaya mereka bersaing dengan sesamanya. Jadi yang mampu itu kita sudah masuk dalam konsep tatanan pembelajaran sesuai dengan kurikulum. Sebenarnya dalam konsep ini yang diinginkan kurikulum Merdeka. Kelemahannya adalah guru belum memahami sepenuhnya metode itu, Pak. Sehingga bukan saya anggap gagal, tapi mandek. Ya, setelah pintar membaca, kita satu-satu dia diajarkan tentang dasar-dasar pengetahuan. Habis itu dipindahkan ke ketika dia sudah mampu bersaing dengan kembali kita pindahkan. Tapi setelah pindah di kelas yang kita anggap reguler, itu kembali lagi mungkin sosial emosionalnya kah atau seperti apa, merasa minder kah, sehingga bukan hasil maksimal yang kami dapat. Jadi makanya syukur sekali kami di kabupaten ditunjuk untuk itu, karena itu banyak hal yang kami dapatkan seperti itu di dalam kelas itu, Pak. Ternyata tidak semudah teori yang kita dapatkan dengan proses yang ada di lapangan. Ya, itu yang pengalaman. Kendala dari guru apa sih? Dan siswa apa? Kalau di guru, Pak, lebih banyak mungkin ke kami karena kami belum memahami tentang kurikulum Merdeka. Modal kami itu otodidak, pemahaman tentang konsep belajar dan MGMP saja. Karena jujur saja selama ini 1 tahun ini kami melakukan itu hanya pernah berkolaborasi dengan dinas. Tapi dinas itu sekali lagi kan dia kurikulum Merdekanya itu rahmatan lil alaminnya tidak ada, yang hanya berdasarkan Pancasila. Sehingga kami juga MGMP setiap hari 2 kali dalam sebulan itu diskusi itu untuk mencari solusi, karena kami mengambil materi keterbatasan finansial. Ya, jadi kami hanya belajar dari buku, Pak, dengan referensi untuk menerapkan konsep itu di kelas. Itu sudah berjalan, tetapi itu sekali lagi hasilnya saya lihat tidak maksimal. Tetapi kelebihannya adalah anak-anak sudah bisa dipetakan kemampuannya, Pak. Jadi ketika kita mengikutkan lomba, ada anak-anak yang tidak tahu membaca, nggak lancar membaca, tapi pintar ceramah, ya seperti itu. Ada anak-anak yang dia membacanya ini tapi pintar matematika. Itu yang ternyata ketika asesmen dengan project yang setiap 2 minggu sekali kami adakan project lapangan, Pak, ya, dibuka untuk kolaborasi antar bidang studi. Kami mendapatkan ternyata ada bakat-bakat terpendam anak-anak yang kalau dilihat kemampuannya yang sangat minim, ternyata ketika dia kita bikinkan project, dia hebat di project itu. Jadi itulah yang kami dapat, tetapi hanya sampai di situ, Pak, karena kami kemarin pelatihan ini ternyata banyak yang kita tidak tahu. Nah, syukurlah Pak di sini, mungkin mudah-mudahan setelah kami di sini luar biasa. Cuman satu, Pak, memang yang tidak bisa kayaknya siswa yang berkebutuhan khusus. Kami sudah berapa tahun ya, Pak, istilahnya berapa 3 tahun ini menerima itu, Pak. Cuman tergerus arus mereka berhenti karena itu kami tidak mampu. Ada yang bisu, kalau keterbelakangan mental, Pak, alhamdulillah sudah 2 yang lulus, ya, 2 yang lulus kami luluskan dengan metode yang kami punya. Cuman kalau bisu setengah mati komunikasi, Pak. Jadi kami berkomunikasi sangat susah, akhirnya kami tidak keluarkan. Cuman mereka mungkin yang tidak bisa beradaptasi dengan kami. Dan kami kemarin mencoba untuk meminta di Pemda, tapi juga keterbatasan pendidik itu akhirnya diarahkan masuk saja ke ini SLB. Masalahnya jauh dan tidak mampu, akhirnya kasihan berhenti. Iya, Pak. Ya. Kami juga merasa tidak sanggup. Betul, iya. Hampir sama yang ada di benak saya dan juga ini. Bahwa ya, kurikulum ini bukan barang yang gampang Anda implementasikan di lapangan. Memang itu Anda berkonsep bisa, tapi kapan Anda turun lapangan itu membutuhkan ekstra tenaga dan pikiran. Satu contoh, ya, anak berkebutuhan khusus. Memang sebenarnya tidak gampang untuk mendidik anak itu. Sebenarnya dalam pemikiran saya, Pak, ya, pembelajaran berdiferensiasi ini sebenarnya Eropa sudah lama. Kalau saya, itu Amerika, Pak, lihat Amerika itu. Anak-anak itu yang sudah punya bakat khusus itu sudah dipisahkan.
yang mirip. Makanya jangan heran ya kalau Olimpiade itu ada juara lari dan sebagainya. Itu sudah dari awal terlista itu Pak. Itu sudah mulai dari SD, sudah bertempat dia. Oh ini banyak kakinya bisa jadi pelari. Oh iya Pak sudah tahu dia. Tumitnya sudah tahu. Perenang sudah lihat buktinya. Oh ini tidak perenang jadi handal ini. Pisahkan. Yang sama orang-orang yang tidak punya bakat yang lebih. Makanya heran Pak. Ya. Dan Cina sudah mulai gencar dalam hal itu. Makanya yang heran kalau Cina dalam hal semua elemen dikuasai. Ya, jangan kan elemen Pak. Ya, olahraga yang harap ya, Olimpiade lihat. Amerika sudah ketinggalan Pak. Ya toh, kita sama itu Pak. Indonesia apa yang unggul ke Indonesia? Badminton. Badminton? Iya. Masa tuh badminton saja. Olahraga Pak tuh. Ya, itu makanya kita ini terlambat memulai dalam hal pembelajaran berdiferensiasi minatnya, bakatnya anak. Ya, sebenarnya ini barang seharusnya kalau mau dibilang, ya sudah zaman all ini sudah barang ini, ya. Dan ini hasilnya belum terlihat sampai sekarang kalau mau dipikir ya. Nah, tapi beginilah, ya kita di bangsa ini selalu ada hal-hal lonjakan itu dianggap itu yang paling fantastis. Mudah-mudahan ini ya Bapak Ibu kurikulum merdeka ya ini lama yang kita nanti adopsi nanti lama. Mudah-mudahan lama ya. Jangan sampai baru berapa tahun ini kayak kurikulum merdeka berapa tahun berlaku kurikulum merdeka kurikulum 2017 berapa lama? 9 tahun. 9 tahun. Apakah ini kurikulum merdeka bisa melampaui kurikulum 2013? Ya, jangan sampai berganti pucuk pimpinan, berganti menteri pendidikan dan sebagainya. Apakah ini barang terjadi masih lanjut atau tidak? Saya tidak pesimis tidak ya. Tapi saya menjadi tanda tanya. Ya, mudah-mudahan ini. Ya, karena kenapa? Ini masih banyak yang diperbarui dan dibenahi. Betul Pak. Ya. Dan kasihan para pelaku, dosen, pengawas, lebih guru yang menjadi orang lapangan yang garda terdepan. Kalau kami ini cuma melihat saja, ya pengawas dari bapak dosen sampai dari kampus ya, karena dipantau. Tapi yang pelaku utama itu adalah anak-anak yang guru-guru. Ya toh, kenapa? Masih jangan stres menghadapi kurikulum merdeka. Ya, mana guru senior? Mana guru senior? Belakang ya? Gimana guru senior sini ada? Saya butuh guru senior satu. Guru senior mana? Ada? Kenapa saya tinggi guru senior? Jadi kelas ada pengawas ini ya? Mana guru senior di sana sini? Ada? Yang sudah 20 tahun mengajar? Mana? Ya, 20 tahun masa apa lagi? Selagi ini. Ya? Mana? Yang 12 tahun ada? 20 tahun ini ya? Pasti kepala madrasah. Tidak apa? Dia mantan. Ya. Dia mantan menjadi guru. Ya. Ibu, sekarang jadi pengawas. Ya. Apa sih yang ada di benak Anda tentang kurikulum merdeka ke depan ini? Mulai sekarang sampai ke depan. Apa yang menjadi benak Anda, pemikiran Anda? Ya. Apakah ini mudah, ya, lancar dan sebagainya? Atau memberatkan? Baik, terima kasih. Kalau menurut saya kurikulum merdeka ini apa yang saya dapatkan ini karena sudah berapa kali ini mengikuti pelatihan seperti ini di tingkat kabupaten ini baru untuk tingkat provinsi. Kalau menurut saya yang sebenarnya itu yang dititik beratkan di situ adalah siswa. Jadi pembelajaran itu berfokus pada siswa dan guru harus menambah wawasan guru. Jadi artinya intinya di sini guru itu harus berinovasi terus, berkreasi terus, begitu. Jadi siswa dipilah menurut minatnya. Misalnya siswanya mungkin ada yang suka belajar dengan menari, mungkin kita bisa siapkan dengan fasilitas yang menari atau menggambar atau apa itu. Itu yang saya dapatkan. Jadi artinya kita di sini dituntut sebagai guru dituntut untuk mempelajari bakat dan minat siswa. Itu untuk sementara itu Pak. Terima kasih. Baik. Ini ya, luar biasa. Ya, kita ini dituntut hasil yang maksimal. Tapi
dari sisi SDM apakah sudah memadai? Belum, Pak. Ya. Baikkan Pak, modul ini lahir baru-baru Pak di launching. Baikkan Pak, waktu saya TOT belum ada modul yang di launching Pak, waktu saya TOT. Lalu luar biasa Pak, saya TOT itu ya belum ada modul yang signifikan yang sudah di launching belum. Malah kita yang disuruh ya merancang itu modul di sana. Kita kan mau menuntut ilmu kurikulum mereka, bukan menuntut modul. Ya, iya. Makanya baru modul Pak di launching kurikulum mereka ini. Mengapa? Kan lucu. Seharusnya TOT sudah ada modul yang kita pegang sebagai bahan rujukan untuk ke depan. Ya, LKK itu banyak mendesain Pak. Akhirnya turunlah tim untuk memodulkan atau LKK yang harus seragam ya untuk para peserta ya kurikulum mereka. Kalau kami Pak di UII di Jawa, oh itu Pak macam-macam Pak LKK ya di UII itu di Jawa Barat, ya di Bandung, di Surabaya, di Padang, ya di Papua ada 14 bare dan 2 loka itu. Kalau mau Anda lihat itu dan seragam belum tentu. Kenapa? Masing-masing mendesain LK masing-masing. Ya, beda waktu kurikulum 2013. Ya memang makam Pak di zamannya Muhammad Nuh, Menteri Pendidikan, betul ya? Iya, memang makam itu Pak. Ya dalam hal sumber daya manusia dan sumber daya anggaran. Nah, iya kan? Kesiapan dia memang sudah luar biasa. Kalau saya melihat ini makanya dibagi Bapak Ibu menjadi komunitas. Kapan sendiri-sendiri selesai anggaran? Makanya dibagi komunitas ini untuk pengefisiensian anggaran. Itu ada dari kampus, ada dari pengawas, ada dari kepala madrasah, ada dari Wideswara dan ada dari Kemenag. Gitu. Coba dipisah-pisah. Kayak dulu 2013 kurikulum tuh. Nah, masing-masing mendapat pelatihan dari pengawas ada. Dari ini ada ini lengkap Pak. Ya, bukan saya tidak mencela ini kurikulum mereka, tidak. Yang ini masukan. Ya, sebagai untuk penyempurnaan. Karena kenapa? Kurikulum itu tidak ada yang sempurna. Tidak ada Pak. Kalau mau sempurna, mau sendiri. Ya. Oke, baik Bapak ya. Ada pertanyaan? Saya minta dari kampus dulu Pak. Setelah mungkin dari sini dulu. Mana dari kampus Pak? Yang dari kampus? Iya. Mungkin berapa tahun Pak tentang ini kurikulum mereka gimana Pak? Apakah ada kendala? Bagaimana dalam hal ini kampus ini bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hasanuddin. Sebenarnya saya Pak, tugas pokok saya juga guru. Guru di salah satu SMA di Kabupaten Jeneponto. Tentang kurikulum Merdeka ini, sekolah kami sudah melaksanakan kurang lebih 1 tahun. Tetapi dalam hal ini pelaksanaan kurikulum Merdeka di sekolah kami Pak itu masih belum full, masih baru kelas 1-nya, yang kelas 2 masih masuk kurikulum 2013. Kalau pengalaman saya, kemudian berkaitan dengan di kampus itu pelaksanaan kurikulum Merdeka ini belum terlalu mantap, belum terlalu bisa dikatakan para guru-guru yang ada di sana itu mengetahui betul tentang ini, karena sebenarnya di dinas pendidikan juga belum seluruh guru dipanggil untuk melaksanakan kegiatan. Makanya saya dalam hal ini sangat tertarik mengikuti kegiatan ini. Apalagi yang membedakan adalah kalau yang tadi itu yang ada P5-nya, yang ada kalau di sini kan ada rahmatan lil alamin, itu yang membesar. Kemudian dalam hal kalau kita berbicara di kampus Pak, sebenarnya pelaksanaannya itu hampir sama di sekolah. Ya, kemudian mahasiswa itu sebagian besar juga tingkat inteligensinya atau tingkat pemahamannya terhadap kurikulum itu belum terlalu baik atau belum terlalu mengerti. Olehnya itu saya sangat berterima kasih kepada kami dipanggil sebagai dosen
nanti akan kami terapkan juga di kampus di sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kemenak apa ya? Dari Kemenak. Oh siapa ya? Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya baru 2 hari duduk di sini Pak, berbicara masalah implementasi kurikulum merdeka. Sudah pusing Pak. Saya nggak bisa membayangkan bagaimana kalau saya jadi guru ini. Karena baru 2 hari duduk di sini Pak, ini kepala saya sudah pening. Jadi kami sebagai tugas kami di seksi pendidikan madrasah yang sebenarnya hanya melakukan pengawasan dan menjalankan regulasi dari atas. Ini sebenarnya seandainya ada diskusi terbuka Pak, kami menyarankan agar supaya kesiapan sumber dayanya dulu, anggarannya dulu baru dilaksanakan ini kegiatan. Karena ini seakan-akan kita disuruh terbang ini baru belum punya sayap Pak. Setengah mati guru di lapangan Pak, kalau ini yang kita mau terapkan, sementara sayapnya belum siap untuk disuruh terbang, sudah disuruh terbang. Ya. Jadi kami juga di seksi pendidikan mau tidak mau, kalau ke madrasah-madrasah ini melakukan pemantauan atau semacam monitoring Pak, tentunya kami mau paksakan madrasah untuk melakukan ini juga serba salah Pak. Sementara kemampuan madrasah itu sangat terbatas dengan anggaran yang ada. Jadi bagusnya mungkin Pak, ya ini kurikulum merdeka dilaksanakan bertahap Pak. Jangan langsung sekaligus. Atau kalau bisa kita petakan dulu mana madrasah yang kita anggap oh ini sudah mampu. Kita lihat dari sumber daya manusianya yang di sana di madrasah itu, kita lihat anggarannya, kita lihat fasilitasnya. Oh ini sudah bisa melaksanakan kurikulum merdeka. Karena terserah seperti di daerah kami Pak, di Kabupaten Takalar itu dari 104 madrasah yang ada, dari semua tingkatan Pak, RA, MI, MTS, SMA itu tersebut ada madrasah yang memang sangat memprihatinkan Pak. Jangankan untuk melaksanakan kurikulum merdeka, ruang belajar mereka saja tidak ada Pak. Mereka tempat belajarnya itu kayak kandang kambing Pak, disekat-sekat pakai bambu itu. Bangkunya hanya 10, 3 kelas gantian belajar masuk Pak. Jadi untuk melaksanakan kurikulum merdeka sangat tidak mungkin Pak. Bahkan pernah masuk nominasi di Indonesia itu sebagai madrasah terjelek kalau saya tidak salah pada masa terjauh dan terbelakang di esus di kami sebagai madrasah terbelakang Pak, bukan terdepan. Jadi mau jangankan siswanya mau diajak mereka Pak, gurunya saja Pak, kemampuan gurunya itu sangat jauh dari apa. Sekarang masih seperti itu Pak, masih begitu. Sudah berkali-kali kami ajukan bantuan di SIM satu di mana-mana itu belum dapat bantuan. Terus lagi kan pengawas kan sudah sering saksikan. Gedung barunya dan sebelah itu belum diserahkan oleh BRI. Ya, itu satu kelas disekat lagi 3 kelas. Satu ruangan saya kecil disekat lagi menjadi 3 kelas ditambah ruang guru dengan ruang. Rombelnya itu satu ruangan disekat-sekat. Kenapa dong bisa diloloskan? Kenapa diloloskan? Belum lagi sekarang Pak. Setelah kami punya madrasah banyak sekali yang sangat masih terbelakang Pak. Ada MI kami Pak namanya MI Malagina, itu satu ruangan dengan kelas jadi triples titik baru. Bangkunya hanya satu kelas itu 3 bangku Pak. Malagina. Itu sangat sama presentasi. Bagaimana kita saksikan triples. Jadi papan tulisnya itu lawak-lawak kami Pak. Tidak ada. Siswanya yang terdaftar di EMIS itu 15, kalau kita ke sana kan hanya 2 orang, 3 orang. Belum lagi sekolah di sana. Mungkin perlu Pak, perlu bertahap ini dilaksanakan mereka. Cuma itu yang bisa. Halo. Hai. Ya baru kita yang ya. Baru kita istirahat. Satu lagi sekarang. Dari mana Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan. Rupanya Bapak W kita baru sadar. Nah, tadi saya
Terima kasih. Perkenalkan saya Rabia dari Seksi PMD Kemenang Kabupaten Lombok Timur. Awal dari pelaksanaan MOSI kemarin ini sebenarnya saya kurang bersedia untuk ikut. Kenapa? Karena terkait dengan kurikulum bisa dikatakan buta, karena kami tidak bersentuhan langsung yang namanya kurikulum, tapi namanya pemantauan dan pendampingan kepada madrasah merupakan tanggung jawab kami, sehingga kami berkomunikasi dengan Balai Diklat, bisa enggak saya tidak ikut, tapi Pak Baik sampaikan harusnya ibu ikut. Saya mengajak teman-teman kasih, termasuk kasihnya Jenek Ponto dan Takalat, tapi di sana memandetir stafnya untuk ikut, tetapi saya dengan nawa itu insya Allah saya akan memahami tentang kurikulum merdeka. Teman saya begini, melihat daripada rancangan daripada pembelajaran kurikulum merdeka ini sebenarnya sudah dilaksanakan sebagian besar di sekolah-sekolah di tempat satuan pendidikan. Janganlah kita pesimis dengan apa yang menjadi acuan atau aturan daripada kurikulum merdeka. Mari kita bersama-sama berkolaborasi, karena itu adalah salah satu identitas kurikulum merdeka, yaitu kita berkolaborasi. Janganlah melihat bahwa kondisi madrasah saya begini. Ini tergantung dari personil yang akan melaksanakan kurikulum itu, karena bagaimana sebenarnya kurikulum merdeka memberikan kebebasan kepada satuan pendidikan untuk berinovasi, untuk menciptakan bagaimana keluaran atau lulusan dari madrasah itu bisa bersaing di luar. Terutama kita sebenarnya selalu dianggap bagaimana ya di dinas pendidikan dengan keluaran madrasah. Saya mau bagaimana keluaran atau lulusan daripada madrasah itu bisa bersaing dengan lulusan yang ada di sekolah-sekolah umum. Kalaupun dikatakan tadi bahwa terkendala daripada biaya, semua madrasah kan punya dana BOS. Kalau kita mau, kemauan ada, apapun itu yang kita hadapi insya Allah akan kita laksanakan. Mari kita sama-sama menyatukan persepsi untuk tetap melaksanakan implementasi kurikulum merdeka di tahun 2024 ini. Dan dikatakan secara bertahap, sudah bertahap karena tahun 2022 kemarin sudah terbit SK piloting pelaksanaan kurikulum merdeka yang untuk di Lombok Timur kemarin 1 MI, MTS dan EMA sudah menjadi piloting, dan alhamdulillah untuk yang ikut di MOSI kemarin ada 2 komunitas, MI dengan MIN dengan MTS-nya. Alhamdulillah yang ikut di program ISD hari ini ada 1 komunitas, yaitu MTS Lombok Timur. Kebetulan saya ada di komunitas itu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Bu. Makasih. Ya, saya kemarin ke sana Bu, saya ketemu Bu ya, untuk mengundang sama kamu. Ya, saya mulai dinas. Ya, jadi paketnya yang melayani kami. Oke, baik. Ini kenapa saya mengambil langkah model ini? Saya mau melihat, ya, apa sih yang ada di benak Bapak Ibu dengan lahirnya kurikulum merdeka ini? Apa yang ada di benak Anda semua? Ya, apakah Anda harus menerima ini sebagai suatu motivasi atau sebagai sesuatu yang kita harus pelan-pelan? Karena ini sudah menjadi aturan yang harus kita laksanakan. Sami'na wa ta'na. Ya, kita laksanakan. Kalaupun ada kelemahan itu biasa dalam hal dunia ini. Ya, ini kurikulum. Ya, saya mengatakan ini kurikulum kita harus sukseskan. Ya, sampai kapanpun ini kita harus sukseskan. Mau diganti mau diapa, tetap kita haruskan namanya kurikulum kita harus sukseskan. Ya, nah, kenapa? Kalau kita tidak bisa sukses dalam kurikulum ini, nah, rugi negara membagi Bapak Ibu. Ya, toh? Rugi negara Pak. Anda dilihat ke sini ini bukan uang kecil, bukan uang receh. Ya, iya, uang iya, dikatakan saya. Iya. Jadi Bapak rugi.
Jadi Anda di sini panggil adalah membantu kami di Baladiklat untuk mensukseskan kurikulum Merdeka ini. Ya. Kalaupun ada tantangan, hadapi saja. Iya, mau terasa bagus Pak, mau tidak, ya Anda harus terlibat. Karena kenapa? Anda orang di dalam. Ya, jadi saya nasib. Ya, insya Allah akan ada nanti pelan-pelan itu kan. Insya Allah akan ada nanti sampai kepada intinya. Apakah intinya itu manis atau kurang manis? Kalau kurang manis tambah gula. Ya, iya toh. Karena kenapa? Semua yang terlalu manis itu tidak baik, membahayakan. Cukup yang manis saja. Iya. Oke ya. Baik Bapak Ibu, saya akan bertugas sebelum kita memberikan penjelasan tentang LK ini. Ini ada IT ya. Coba ada IT. Kenapa kamu tahu saya punya LK ini? Ya. Kita sudah kita kata tadi. Ada di sini ada IT. Coba. Saya dibantu. Ya. Iya, karena saya tadi. Kalau kita kali ini, nama masih LK ini. LK nama kami. Ya. Mungkin ada 3 atau 4 LK yang Bapak Ibu akan selesaikan. Ya. Ya. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, ini contoh desain LK yang Bapak Ibu akan selesaikan di kelas ini. Ya. Dan ini akan menjadi bahan Bapak Ibu di lapangan Bapak Ibu. Ya. Untuk meramu sebuah kegiatan sebelum proses pembelajaran Anda mulai. Artinya pembelajaran inti ya, kegiatan inti. Ya, ini namanya pembelajaran berdiferensiasi Bapak Ibu. Ya. Ya. Di sini sudah ada TP Bapak Ibu. Nah, karena ini TP, ya, satu yang harus kita selesaikan, ya, Bapak Ibu. Jadi harus ada CP, nanti ada TP dan ada ya KTP-nya. Nah, ini yang Bapak Ibu Anda harus selesaikan. Ya, tiap TP ini akan turunlah KKTP. Ini menjadi desain Bapak Ibu. Satu TP ini akan beberapa nanti menjadi KKTP. Nah. Nanti apakah akan mesti modul aja nanti lihat. Ya, ini baru satu TP Bu. Ya, dan ada beberapa TP nanti. Ini baru satu TP yang Bapak Ibu harus selesaikan ini. Jadi bagi saya ini kalau Anda mau, luar biasa buru-buru. Tidak selesai pelajaran. Tidak selesai. Kalau Anda mau selesai ini, makanya diberi kebebasan. Bisa tidak menyelesaikan Anda punya mata pelajaran kalau belum tuntas tentang hal asesmen awal. Bisa Pak, diberi kewenangan. Gak baik kalau naik kelas itu, naik kelas orang belum selesai, bisa. Tidak ada masalah. Dia naik kelas belum tuntas, bisa. Tidak ada masalah. Dulu kan tidak harus tuntas. Nah, ini dulu adalah KKN. Nah, ketuntasan minimal harus selesaikan. Ini tidak lagi. Kalau belum selesai asesmen, jangan Anda pesimis. Ada regulasi yang Anda harus pegang itu. Bahwa ini belum tuntas, silakan nanti lagi di kelas 2 diselesaikan. Siapa yang selesaikan? Ya guru yang akan datang lagi. Jadi kan semakin banyak bukan kalau maka kalau bisa selesaikan saja kalau bisa. Tapi kalau tidak, ya siapa menjadi lagi kan guru kelas 2-nya. Bu, ada begini ya, ketertinggalan ini selesaikan dulu nih. Kalau guru muda tidak masalah, tapi kalau guru pensiun nih, mau pensiun, nah bilang macam. Tega kan? Iya kan? Ini, ada masalah. Makanya sekarang tidak ada orang tinggal kelas, tidak ada. Tidak ada Pak. Anak saya bungsu itu adalah lulusan COVID-19. Yang bungsu. Yang sekarang ini mau masuk di mana? Pengumuman masih ditunda-tunda. Saya belum jam 9 belum ada. Siang belum ada. Sekarang belum ada. Tidak tahu apa yang terjadi. Di mana ini? Jadi kan ya? Saya mengerti Indonesia. Ini apa ya? Saya jelaskan nanti. Jadi ada nanti Bapak Ibu ini 3 kelompok. Jadi berapa orang di sini? 30 berarti 10. Nah, Anda berkolaborasi, mana nanti menjadi guru yang Anda mau menjadi sampel siswanya nanti di antara 10 orang itu. Ya, jadi mungkin ada 1 orang yang menjadi sampel, gurunya melihat dari hasil ini nanti saya jelaskan.
jelaskan sebentar ini. Ya, Anda berkolaborasi saling mengisi masing-masing teman-teman 10 orang tiap kelompok. Ya, apa yang Anda mengisi? Contoh, di KKTP-nya menjadi ini karena ini fikih, ya. Ini baru 1 mapel ini fikih. Ya. Kalau 10 mapel dia sampai 40 hari di sini sudah selesai. Ya. Tapi banyak usahaku. 40 hari. Ya, ini Bapak Ibu. Di TP Bapak Ibu. Ya, di TP ini adalah memahami hadas, najis dan cara mensucikannya. Ini TP. Dari TP ini turunlah ke KTP-nya. Karena satu TP itu bisa beberapa KTP. Dan ini menjadi bagian yang Anda mau olah di asesmen. Nah, iya Bapak Ibu, ya. Bisa dikasih besar Pak. Kenapa Ibu Pak Operator? Nah, kita sedikit karena ada matanya yang sudah di atas rata-rata. Ada yang membatas. Pahami itu umur ya. Iya. Ditambah sedikit ya sumnya supaya jelas. Ada nih. Kalau tidak ada kontrol tambah. Tambah. Oke. Baik. Oke, baik. Ini ya. Nah, ini BTP-nya. KTP-nya 3 yang lahir. Apa ini? Menjelaskan. Ya, satu menjelaskan jenis-jenis, ya satu najis dan ini ada di sini semua. Sekarang di asesmen awal karena di LK wajib Anda selesaikan. Nah, lihat Bapak Ibu, ya. Lari operator Pak. Operator di depan. Ini Pak. Ini kecanggihan IT. Ya. Iya, oke. Oke. Kasih sedikit Pak. Oke, ya karena saya. Oke, cukup. Nah, oke. Asesmen awal. Ternyata di asesmen awal ini ada 3 kategori yang Anda harus asesmen Bapak Ibu. Yang pertama kelompok A, siswa memahami hadas dan najis namun belum cakap cara mensucikannya. Itu kelompok A. Apa yang ada di sini adalah kelompok yang belum paham. Yang kedua, asesmen kedua di kelompok B, siswa memahami hadas dan cara mensucikan namun belum memahami tentang najis dan cara mensucikannya. Kelompok sedang. Sudah boleh paham, tapi belum memahami secara pokok. Yang ketiga kelompok B, C dalam asesmen Bapak Ibu, siswa telah memahami hadis dan najis serta cara mensucikannya. Jadi ada sudah 3 kelompok, 1 yang belum, 1 yang sedang dan 1 yang sudah paham. Ini 3 yang Anda sudah ketahui asesmennya. Kalau ini yang terjadi, sebentar ini cari. Ya, siswa siapa yang ada hal ini? Ini biar Bapak Ibu harus selesaikan dan cari bagaimana siswa ini bisa masuk di kategori ini. Nah, ini. Setelah Anda dapatkan ini, adalah ternyata di kelompok A ini ada Udin, Intan dan Udin yang sudah masuk di kelompok A. Dari hasil ini asesmen Anda. Nah, itu. Oke. Di kelompok B, Bapak Ibu, ada Nana, Muslim dan Arini. Yang ada di kelompok ini, contohnya dia sudah mampu memahami di kelompok sedang. Dan di kelompok C Bapak Ibu, ini sudah memahami semuanya. Ada Sulaiman, Yahya dan Umi. Ya. Dan ini Bapak Ibu untuk mengetahui ada instrumen-instrumen yang Bapak Ibu harus kelola di awal di sini untuk mengetahui semua ini. Siapa itu? Guru nanti. Untuk mengkategorikan siswa-siswa itu ada di mana dia. Ini berarti ini sebelum mengajar harus Anda mengasesmen awal siswa dulu. Dulu kan kurikulum 2013 tidak ada sapu rata. Langsung mengajar action. Nah, tanpa ada asesmen. Apa terjadi? Ya memang KI1, KI2 terjadi memang oke.
tapi KI 3 KI 4 lihat. Ya toh? Memang itulah kelemahan dari kurikulum 2012. Tapi saya akui KI 1-nya, KI 2-nya yang ditonjolkan. Bukan KI 3 dan 4 yang ditonjolkan, tapi KI 1, KI 2. Apa itu? Hablum minallah dan hablum minasnya di kurikulum 2012. Makanya di mana implementasinya di KI 3 KI 4 itu ada di perguruan tinggi. Nah, maka itu MI, MA, MS, MA itu KI 1, KI 2 yang harus tuntas. Masalah KI 3 KI 4 itu nanti diimplementasi di perguruan tinggi ilmuannya. Yang penting sudah bagus ini, sudah bagus hablum minannasnya. Oke, silakan fantasiru di perguruan tinggi. Nah ini ya, ini cara beda. Anda ini harus bergelumit dengan suatu asesmen awal. Nah ini sudah mendapatkan 3 kelompok dari hasil Anda mengasesmen ini. Nah, akhirnya selesai Bapak Ibu, Anda turun di sini dengan gaya belajar Bapak Ibu. Tadi saya sudah jelaskan di awal, ada gaya belajar itu. Gaya belajar itu ada 3. Tapi ada 3 yang umumnya yang dipakai dalam dunia pendidikan. Tapi dunia kampus yang mungkin lebih banyak itu ya. Ya, dunia kampus ya. Nah ini ada auditory, visual dan kinesthetik. Di mana bisa pakai ini ada instrumennya Bapak Ibu selesaikan. Ya. Salah satunya, contohnya, ya, Anda dalam hal mewawancarai siswa ini. Oh dia auditory. Memberikan sedikit, tugas-tugas sedikit, oh dia karena sedikit apa, oh dia memberikan role play, oh dia ini, oh ini. Akhirnya apa? Anda mendapatkan 3 gaya belajar ini. Siapa ini? Intan Yana Sulaiman. Oh ini. Di visual, Muslim Ali dan ini. Kinesthetik ini. Nah, ini sudah Anda mendapatkan 2 kategori, ya, dari konten dan gaya belajar. Akhirnya Anda turun peraturan. Turunlah terus. Gimana kan jawab? Ini. Nah ini. Dari sisi minat, ini Anda bisa mewawancara juga siswa kan. Bagaimana sih guys Anda tentang ini? Oh, saya dapat minat. Nah, ini apa ini? Anda mendapatkan tentang minat pada hadas dan cara. Oh ini di sini ini. Nah, minat ini juga dia di sini yang menyukai minat pada ini. Nah, selebihnya mungkin Anda tertarik apa sebanyak itu. Jadi dari hasil wawancara Anda pakai. Nah, bisa. Oke. Dari hasil ini turunlah dalam desain diferensiasi 1 Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu. Lihat Bapak Ibu. Ini ada kotak-kotak Bapak Ibu. Ya. Oke. Asesmen awal desain kemudian diferensiasi. Ini Bapak Ibu. Oke, penguasaan materi atau konten di sini ada kelompok A. Kontennya apa di sini? Ya, di sini kontennya ini. Nah, oke. Nama di sini siapa? Nah ini, oh ini namanya. Di sini gaya belajar. Di sini yang dapat ini ada 3 yang Anda harus masukkan di sini. Nanti di sini penjabarannya di sini. Nah, lihat Bapak Ibu. Dalam hal minat pada mempelajari hadas dan cara mensucikannya. Nah, najis ya. Nah, ini. Ada di sini pertama dia ini. Nah, oke. Dalam hal minat 2. Turun di sini lagi. Minat pada mempelajari hadas dan cara mensucikannya 2. Dalam hal minat ini ya. Dan tadi di CP-nya sudah mulai hadas dan najis dan cara mensucikannya. Setelah Anda mendapatkan ini, kontennya sudah Anda fokuskan kepada sini. Nah, konten ini materi Bapak Ibu ya. Materi yang Bapak Ibu dari CP tadi. Nah, fokus pada cara mensucikan hadas dan najis. Dari proses ini guru di sini. Guru yang di sini berperan. Guru memberikan penjelasan singkat tentang cara mensucikan hadas dan najis ini dengan apa ini? Ya, penayangan. Ya, penayangan video dan juga dengan simulasi. Kenapa? Karena ada ini. Ada ini. Nah, gaya belajar. Jadi ini harus tergambar di sini 3 gaya. Dari hasil ini Bapak Ibu turunlah menjadi produk. Apa itu produk? Tugas dapat berupa membuat gambar cara mensucikan hadas dan najis. Nah, apa ini?
karena ini siswa sudah diberikan ini. Bisa ya? Yang kedua, membuat rangkuman cara mensucikan ini. Nah, kayak apa ini? Audi. Dia membuat rangkuman, orang pintar ini. Dan kalau visual selesai. Bukan tidak bisa. Jadi semua gaya itu siswa bisa Bu, sebenarnya semua bisa, tapi ada beberapa persen yang lebih menonjol kepada satu titik. Gampang yang mencari. Gampang sekali mencari. Kalau saya menjadi seorang guru, saya mengajar 3 gaya. Hari ini saya mengajar gaya visual. Apa itu saya tampilkan semua video. Yang tertarik sekali itu gitu nih. Indikator itu. Tapi yang gelek atau bapak yang pusing-pusing, oh ini sudah tertarik. Sudah bisa menulis. Besok mengajar auditor. Nanti mengajar kinestetik. Jadi 3 gaya Anda mengajar dalam 1-3 hari sudah bisa mengetahui siswa berapa yang punya 3 gaya ini. Jadi mengatakan saya tahu gayanya, siswa apa gayanya? Jangan. Sampai nanti gaya-gaya ini. Ya atau ini Bapak Ibu. Yang kedua, ini. Yang ketiga adalah memperagakan cara. Berarti apa? Karena dia tampil, dia memakai model role play atau model semua silakan. Yang penting ini kinestetik. Siapa yang ada di sini? Ini semua ini yang ada di sini. Udin, Intan dan sebagainya. Nah, ini yang ada di kelompok A. Di kelompok B, lihat kelompok B, lihat ini. Ini ada siswa memahami, siswa kelompok B, siswa memahami hadas dan ini sebagainya. Ini ada namanya ini. Siapa ini? Ini. Apa yang ada di sini? Auditory visual. Nah, ini cuma 2. Ini auditory dan visual. Kenapa? Dari hasil ini. Nah, fokus kepada ini. Nah, jadi akhirnya guru memberi penjelasan tentang najis dan cara mensucikannya. Kemudian diikuti dengan penayangan video atau gambar. Kenapa ini? Nah, karena ininya. Di nomor 2 itu apa? Sedang. Akhirnya apa sih tugasnya adalah membuat peta konsep tentang najis dan cara mensucikannya. Jadi akhirnya terakhir Bapak Ibu, yang ketiga. Ini yang ketiga Bapak Ibu. Di kelompok C, siswa telah memahami hadas dan najis serta cara 3 orang. Apa yang ada di sini? Auditori dan kinestetik. 2 lagi. Di atas pertama 3. Karena kenapa? Dia belum memahami terlalu. Ya, yang kedua itu sedang. Yang ketiga ini sudah. Nah, ini auditori dan kinestetik. Ini caranya semua sama. Nah, produknya ini produknya ini. Nah, menjadi tutor sebaya untuk. Yang kedua, apa? Mempresentasikan. Kenapa? Ada kinestetik dalam hal 5M mengomunikasikan. Ini yang terjadi kinestetik. Sudah deh yang saya jelaskan. Sekarang tinggal Anda mengeksekusi LK ini menjadi sebuah bagian-bagian. Sebentar saya lihat hasil presentasi Bapak ini. 3 kelompok ini. Ya. Oke, sepakat ya? Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Silakan. Dan ini menjadi LK-mu. LK yang menjadi orang-orang yang akan mendistribusikan nanti di madrasah-madrasah dan di depan. Ya, kita tentukan tema apa? Kalau ini mulai apa? Saya juga. Oh, bentuknya. Oh, terserah. Nah, kalau begitu tiap kelompok saya merdekakan Anda. Jangan selagi guna merdeka gitu. Yang dibuat instrumennya apa? Dari atas tadi, mulai dari atas. Iya. Oke, saya akan bagi ya kelompok ya. Baru penjelasan saya akan jelaskan lagi. Oke, 1, 2, 3. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke, 1, 2, 3. 1. Itu kelompok sama dengan fase ya? Nah, ini kalau ada untuk Anda mendesain LK ini semua. Nah, juga. Satu lagi.
1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Paling ujung. Oke? Baik. Anda bisa kerja ini setelah break ya, karena sudah mau asar. Kita bekerja di gedung masing-masing, silakan. Saya merdekakan. Mau Anda kerja di dapur di kantin atau mau di sini, saya merdekakan saja. Atau mau di sini silakan ya. Ada pertanyaan? Silakan sebelum Anda. Ya. Ya, tentu kami di kelompok. Nah, pokoknya bebas di kelompok. Jadi ada satu guru yang menjadi pilot di situ. Itu kan mungkin nanti membuat nama-nama siswanya sama yang ini. Nah, tapi diskusi di kelompok. Siapa kelompok? Oke? Oke.